Media Nur Insani Bintan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bintan yang diwakili oleh asisten satu Bapak, kalau saya belum ingat namanya. Dan kita hormati juga Bapak Ketua DPRD Bintan, Pak Haji Amran, Ketua LAM Lembaga Adat Melayu yang kita hormati bersama, Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan, Sahibul Bait, sahabat kami Bapak Camat Bintan Timur yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita di Kejang ini, dan saya hormati Bapak-Bapak Lurah di bawah kawasan Kecamatan Bintan Timur dan sekitarnya, para alim ulama, cerdik pandai, dan saya mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga perkenalan malam ini sambungan tali persaudaraan kita 20 tahun yang lalu ketika saya membangun Yayasan Bina Insani. Saya diberi amanah malam ini untuk memberikan takbir akbar. Baiklah, karena saya diberi durasi 45 menit, kalau saya lihat, kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan dengan seksama, mungkin lebih dari 45 menit. Tapi kalau sebentar-sebentar, batuk-batuk, tengok-tengok jam, itu paham saya. 10 menit selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah, balik, betul tak? Saya akan ringkaskan dengan bahasa yang bapak-bapak, ibu-ibu mudah memahaminya. Jangan sampai kita mendengar ceramah, tausiah yang hanya kita dapatkan lucu dan tertawa. Sementara umur kita semakin hampir dengan kematian. Bekal apa yang harus kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini? Pertanggungjawabannya bagaimana? Lakonan yang kita pentaskan batas di luar dunia ini di hadapan mahkamah Allah Ta'ala. Salah satunya akan ditanya, man kitabka, apa kitabmu? Al-Quran. Dalam suasana yang singkat ini, saudara-saudaraku sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan paling tidak ada beberapa kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani, percaya, seyakin-yakinnya
bahwa Al-Quranul Karim itu adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan untuk pertama kalinya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Perhatikan Pak, Bu, manusia, bukan untuk orang Islam saja. Maka manusia-manusia yang mengambil petunjuk Al-Quran tadi, mereka sudah mencapai sukses demi sukses, baik dalam bidang segala bidang, ekonomi, politik, sains dan teknologi. Sementara kita Pak yang punya cuman untuk jadi halau-halau hantu Pak, karena masuk lambat ke kantor, ke pejabat, ke office, takut bos marah, sumuk bukun, umyun pahum, layar gini. Dikejar anjing, sumuk bukun, umyun pahum, layar gini. Sakit karena kolesterol tinggi, darah tidak benar, konon-konon kesampuk, sumuk bukun, umyun pahum, layar gini. Al-Quran banyak dijadikan mistik, bukan menjadikan petunjuk. Ada lagi macam apa itu untuk doa pemikat, doa Nabi Yusuf. Ya, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Saya tak apa Pak, makanya saya tak laku-laku Pak. Ayat ini dibacakan untuk menjadi penarik, pengasih. Kalau pengangguran, ekonomi rendah, tidak ada penghasilan, ya bagaimana perempuan akan tertarik dengan kita? Betul Pak, betul Pak. Ada lagi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nak naklukkan orang, Allah ta'nu alayya wa tuni muslimin. Tidak cukup dengan ayat ini Pak. Ya. Oke. Yang pertama, iman, percaya bahwa itu adalah wahyu, tujuannya untuk hudan linnas, untuk petunjuk sekalian manusia. Korea, Jepang, China, India telah berhasil menghasilkan ayat Al-Quran dengan bermacam-macam sains dan teknologi. Kita, itu tadi, yang malangnya Pak, maaf ya, saya maaf, dijadikan mas kawin pula tuh, ditaruh di dulang, ku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran tunai. Saya tidak ketemu itu Quran dan hadisnya Quran itu dari mas kawin Pak. Dalam hati saya tanggung betul itu. Kenapa gak sekalian? Ku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran serta masjid Ikhwanul Muslimin dengan Pak Imam dan bila-bilanya sekalian angkat dari mas kawin. Ingat Pak Lurah, Pak Nanda, kalau nikah nanti jangan pakai mas kawin Quran pula ya. Jadi Ibu sekalian, tidak salah, tetapi mari kita afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, cerdaskan akal pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, iman. Yang kedua, kewajiban kita tentang Al-Quran. Yang kedua, tilawah, tafsir, membaca Al-Quran
dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya asal Jawa Lampung, Pak. Sudah merantau saya sampai, Masya Allah, ya, di luar negeri sana banyak tempat. Modal saya Al-Quran, Pak, dan jadi imam sholat. Itu aja modal saya. Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat. Oleh sebab itu, kita baru saja menyelesaikan program musabaqah tilawatil Quran dan hadis. Memang ini sangat-sangat digalakkan dan harus kita pertahankan agar meninggalkan generasi-generasi Al-Quran. Tapi perlu saya tambah, Pak, sebagai masukan, tidak hanya indah membacanya saja, tapi hendaknya dibuktikan di dalam akhlak perilaku kita sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu cakap tapi tak kau amalkan, tak kau buktikan dalam akhlak? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah orang-orang yang pandai bercakap tapi tidak dibuktikan dalam akhlak perbuatan. Istilah kita orang Melayu, jangan cakap tak suruh bikin. Berapa kali kita mengucapkan takbir Allahu Akbar? Benarkah kita buktikan Allah yang Maha Besar? Berapa kali kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang? Sudahkah kita menjadi insan-insan penebar kasih sayang sebagai kepanjangan Tuhan di muka bumi ini? Nyatanya kita pasang ucap Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi hasad, dengki, khianat, dendam, benci, saling menghujat, tidak ada nilai kasih sayang. Sedangkan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga saya ringkaskan, al-fahmu bihi. Kita harus memahami apa yang kita baca, Pak. Memang berpahala, kita membaca saja sudah dapat pahala, tapi akan lebih sempurna ganjarannya, Bu, kalau kita maknanya. Ada kasidah Jepang, kalau yang paham syukur, nggak paham nggak apa-apa. Ini kasidahnya. Amba ati iku ana limang perkara. Kalau bahasa Minangnya, ube ati itu ada 5 perkara. Kaping pisan maca Quran lan maknane, nan patamo baca Quran jo maknanya. Ada orang bilang nggak sini? Ada orang jawab tidak? Jadi Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami maknanya. Jangan kita ditakut-takuti. Gak boleh sembarangan. Harus pakai Tuhan Guru, harus pakai ilmu nausyarat, asbabun nuzul, macam-macam, sehingga umat Islam ketakutan di dalam akan menggali Al-Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan mudah, walaupun dia dengan bahasa Arab, bukan Arab, bahasa Tuhan. Ya. Bacalah Quran, Pak. Sekarang sudah alhamdulillah Kementerian Agama dari zaman dulu sampai sekarang sudah mencetak Al-Quran dengan berbagai-bagai terjemahannya, dengan berbagai-bagai versi bahasa. Memang benar kata tadi, hudan linnas. Tapi bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau kita hanya sangat berhenti di tajwid, makhraj dan lagunya saja, sementara kita tidak menggali Al-Quran tadi, menyerap dan mengakhlakkan. Ibarat kata pembawa acara tadi, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu, Nabi itu, Quran berjalan. Cukup, Pak, Bu? Lanjut. Cukup belum? Lanjut. Yang keempat, kewajiban kita tentang Al-Quran adalah dakwahkan, sampaikan, balighu anni walau ayat. Bapak-bapak kalau dengar khutbah Jumat, jangan lupa begitu saja. Istri Anda menunggu di rumah apa yang disampaikan Tuan Imam, Tuan Khatib tadi. Istri hadir di pengajian ibu-ibu. Alangkah indahnya ibu berfigur seperti Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
Sampaikan lagi kepada suami, Mas, Bang, tadi Pak Ustaz ngomong begini. Suami beri sokongan. Alhamdulillah, daya ingat istriku mendengar pengajian cukup hebat. Jangan dipermalukan ya. Ya bila wak jadi salah. Untuk menyampaikan Al-Quran tidak harus bergerak ustaz, tidak harus bergerak ulama, kiai. Siapapun berhak sebatas ilmu yang dia dapatkan tentang Al-Quran untuk di-sharing, untuk disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita yang keempat ini hendaklah kita memahami, kita dakwahkan, kita sampaikan. Dan alhamdulillah Pak, kita di Indonesia ini ya sangat luas kesempatan untuk berdakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajib kita menyampaikan dakwah, terutama terhadap istri, anak, keluarga. Dan saya tidak mau cakap serupa tak serupa bikin Pak. Saya bukti, alhamdulillah Pak, kita berceramah tentang rumah tangga. Bagaimana contoh rumah tangga kita terlebih dahulu? Kita berbicara ekonomi Islam, tapi kita melarang hutang keliling pinggang. Kita bicara soal kesehatan Islam, badan kita penuh kurak dan batu. Saya minta maaf ya, saya pakai baju ini atas arahan Pak Camat sebetulnya. Saya ingin menunjukkan kecintaan saya dengan tanah Melayu. Saya sudah niat memakai kurung dan samping juga, tapi Buya kata pakailah jas. Ya pakailah saya jas. Saya malu sendiri, saya sendiri pakai jas ini. Saya mohon doa, mohon sokongan bapak-bapak Yayasan Nur Insani Bintan. Saya ingin selagi saya masih ada umur ini, ingin berbuat untuk anak-anak kita. Ya terutama saya tidak, anakku, saya tidak bangga kamu hafal Quran, saya tidak bangga dengan bacaan bagus Quranmu, tapi saya akan bangga kalau akhlakmu akhlak mulia. Karena apa? Pertama kali Nabi SAW mendapat bila Rasul innama diutamina makarimal akhlak. Tujuan misi Rasulullah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki karakter. Tidak ada aku diutus Nabi untuk kalian hafal Quran, tidak ada untuk berjam-jam zikir, tidak ada, tetapi memperbaiki karakter akhlak yang nilainya membuahkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang. Melalui ini saya juga pesan dan saya akan selamat. Negara kita baru selesai pilkada secara nasional. Kita doakan pemimpin yang terpilih ya, akan dapat menyelesaikan amanahnya dengan baik, dengan husnul khotimah. Dan bagi kita yang merasa kalah misalnya, mari kita mohon hidup damai, terang, bersatu padu kita membangun negeri yang tercinta ini. Pak, kok diam? Sudahlah. Soal ada itu Pak, sudah. Masih juga dia kutak-kutik. Kalau mau bertempur lagi, tunggu 5 tahun ke depan, kan gitu. Dan kita doakan yang terbaik, karena kita punya tanggung jawab. Selesai episode panggung sandiwara dunia ini, kita lepas dari mahkamah Allah di atas dunia, akan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Yang akan ditanya, yang menjawab pertanyaan kita bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari yang akan ditanya, anggota tubuh ditutup, dikunci, mulutmu dikunci, tapi anggota tubuhmu yang akan menjawab. Bu, yang ikut pengajian surat apa Bu? Surat Yasin. Ayat berapa? Jangan banyak soal Ustaz, pokoknya surat Yasin, kan gitu aja lah ya. Itu bukti. Kemudian kewajiban yang kelima, saudara-saudara sekalian, ya, diamalkan. Tapi kita salah kaprah Pak, confuse. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula
akhartani ila ajalil qarib saddaqa wa akum minas salihin. Ini baca Quran, bukan ngamalkan Quran. Kalau nak ngamalkan Quran, apa maknanya ini? Nafkahkanlah sebagian rizkimu di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Nah, ngamalkan ayat ini berubah menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang pemurah hati. Berubah menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang bermurah hati. Gemar bersedekah. Masjid perlu kotak Jumat. Ngamalkan ayat ini. Kemudian wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Mereka menjerit, Pak. Ahli kubur menjerit sekarang ini. Kita yang serasa menjerit. Apa? Jeritan hati nurani kita. Yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku walaupun sebentar saja. Kalau hidup lagi, bukanlah umrah, bukanlah haji, bukanlah puasa, tapi nak bersedekah, bersedekah, bersedekah. Menyesal orang yang pelit. Jadilah orang terima kasih, terima kasih. Selamat hidup Anda. Itu adalah menjadi simpanan kita yang akan menuntut kita di dalam kegelapan. Mati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Salah satu istilahnya sedekah jariah Anda. Jadi jangan kita hanya bercakap, melakukan saja, tapi tidak kita buktikan, tidak kita amalkan dalam perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sebentar tampil sini lah. Kita melatih dia untuk tampil berani di tengah orang ramai. Izinkan saya Pak untuk anak-anak tetap berdiri di sini, temanin Buya untuk membawakan puisi tentang khatmil Quran tadi. Allahumma arhamna bil Quran. Kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, serta rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami pahami dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya, baik di waktu malam dan siang.
Allah, jadikan Al-Quran hujjah bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, benahilah kami pengetahuan dan pengalaman tentang agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Benahilah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali, dan jadikan hidup dan kehidupan kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan, serta jadikan kematian kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami, di mana hari yang terbaik di saat kami bertemu dengan-Mu kelak ya Rabbi. Ya Allah, kami memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan kembali ke akhirat kelak yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah, kami memohon dengan sebaik-baik permohonan keberhasilan, ilmu, pengetahuan, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami semua dalam kebaikan. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal baik kami, kokohkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah ibadah salat kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah, surgamu yang paling tinggi, Jannatul Na'im. Ya Allah, pastikanlah kami memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa surga-Mu, dan terselamat dari siksa neraka-Mu. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami dari perbuatan maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami ke surga-Mu, serta curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah derita hidup yang menimpa kami. Ya Allah, limpahkan kepada kami kepuasan dengan ketegaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikan semua itu warisan bagi kami, dan hadirkan para semua penonton, hadirkan para penonton yang telah menzalimi kami di hadapan mahkamah-Mu kelak. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang membenci kami. Janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Jangan Engkau tinggalkan sebersih keraguan bagi kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser hutang pun ketika kami mati kelak. Ya Allah, bagi Engkau tempat kami menyerahkan segala persoalan hidup kami. Semoga selamat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, dan para sahabat
Kami berhajat semoga anak-anak yang kami didik melalui Yayasan Nur Insani Bintan suatu kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, serta memiliki akhlak yang mulia dan karimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para ustazah yang dipimpin oleh Ibu Yu Hasnan, Ustaz Ahmad Zulfi, Ustaz Andriansyah yang telah membantu kami mendidik anak-anak kami di sini, dan juga kepada para masyarakat khas Desa Mulyo khususnya maupun masyarakat sekitar Bintan dan sekitarnya, dan terutama jamaah saya, murid-murid saya dari Singapura yang telah terwujudnya bangunan Yayasan Nur Insani Bintan ini. Hanya Allah lah yang akan membalasnya dan tetap kokoh di sisi Allah. Dan saya dengan segala takzimnya dengan Pak Camat telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi tali silaturahim yang 20 tahun yang lalu terputus. Malam ini dengan izin inayah Allah saya dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Maafkan saya, jangan dianggap saya sebagai guru, kan saya ingin mengajari, tapi sama-sama berbagi informasi. Mari kita diskusi tentang Islam, karena Islam itu adalah ilmu pengetahuan yang analisa, yang harus berkembang, jangan stagnan, jangan kita ikut cara 1500 tahun yang lalu, sementara tantangan hidup semakin menantang kita. Jangan sampai kita dengan Islam kita tertinggal jauh dari umat-umat yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.